Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dewi Novianti Sugiharto dengan NIM 2404067477. Saya berasal dari kelas 2024B. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang tokoh idola yang saya pilih yaitu Tan Malaka, diambil dari sudut pandang kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Nama saya Tan Malaka, atau Ilyas Hussein bila saudara-saudara pernah bertemu dengan saya di sebuah rapat pemuda di Jakarta. Elias Fuentes, Estahislo Rivera, Alicio Rivera, bila saudara-saudara pernah bertemu dengan saya di pimpinan. Atau bila kita bersua di Hong Kong, saudara-saudara boleh menyapa saya sebagai Aung Song Lee atau Tan Ming Siong sewaktu kita berkenalan di Burma. Dan saya akan menyebut nama saya sebagai Cheng Kwan Tat dan Wahyu atau Hasan Ghazali bila saudara-saudara menanyakan nama saya di Singapura, atau Abdi Rajak bila kita bertemu kapan. Ingatlah, dari dalam bubur suara saya akan lebih nyaring terdengar. Tokoh yang saya pilih adalah Tan Malaka. Tan Malaka merupakan salah satu tokoh penting dalam sejarah Indonesia yang dikenal sebagai pejuang kemerdekaan, pemikir politik, penulis, serta aktivis dalam pergerakan. Ia dikenal sebagai pribadi yang cerdas, berani, dan memiliki idealisme yang sangat kuat. Tan Malaka sendiri memiliki pemandangan yang luas mengenai kemerdekaan, keadilan sosial, dan masa depan bagi bangsa. Dalam perjalanan hidupnya, ia seringkali menghadapi tekanan seperti pengasingan bahkan penolakan. Namun, ia tetap teguh pada prinsip dan pemikirannya. Menurut saya, Tan Malaka sendiri adalah sosok pemimpin yang menarik karena pengaruhnya tidak hanya berasal dari jabatannya saja, tetapi dari pemikiran, karakter, dan keberaniannya. Hal ini sesuai dengan materi bahwa kepemimpinan adalah proses untuk mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan kekuasaan adalah kapasitas untuk mempengaruhi perilaku orang lain. Pemimpin yang kuat biasanya tidak hanya mengandalkan jabatannya saja, tetapi juga membangun kepercayaan dan tujuan bersama. Jika dikaitkan dengan materi tentang basis kekuasaan, saya melihat bahwa seorang Tan Malaka paling menonjol pada expert power dan referent power. Expert power sendiri berarti kekuasaan yang berasal dari keahlian atau pengetahuan. Tan Malaka memiliki wawasan yang luas, pemikiran yang tajam, dan kemampuan intelektualnya yang sangat tinggi. Sedangkan referent power berarti pengaruh yang muncul karena karakter, keteladanan, dan rasa hormat dari orang lain. Tan Malaka dihormati karena keberaniannya, idealisme, dan konsistensinya dalam memperjuangkan apa yang ia yakini. Jika dianalisis dari teori kepemimpinan, menurut saya ada beberapa teori yang cocok untuk menggambarkan seorang Tan Malaka. Yang pertama adalah teori trait atau teori sifat. Dalam materi dijelaskan bahwa seorang pemimpin dapat dilihat dari sifat atau karakteristik yang dimilikinya. Tan Malaka memiliki sifat yang cerdas, berani, percaya diri, tegas, dan memiliki daya juang yang tinggi. Sifat-sifat itu membuatnya mampu menjadi tokoh yang sangat berpengaruh. Yang kedua adalah teori perilaku. Materi menjelaskan bahwa keberhasilan pemimpin terlihat dari perilakunya, seperti cara mengambil keputusan, cara berkomunikasi, dan mempengaruhi orang lain. Tan Malaka menunjukkan perilaku kepemimpinan yang aktif, kritis, dan tegas dalam menyampaikan sebuah gagasan. Ia tidak diam, tetapi berani memperjuangkan pemikirannya. Yang ketiga adalah teori situasional atau kontingensi. Dalam materi dijelaskan bahwa gaya kepemimpinan harus sesuai dengan situasi yang dihadapi. Tan Malaka hidup di masa penjajahan dan perjuangan, jadi situasinya penuh tekanan, konflik, dan ketidakpastian. Dalam kondisi seperti itu dibutuhkan pemimpin yang berani, kuat, dan mampu membaca keadaan.
Namun dari semua teori yang ada, menurut saya paling cocok dalam teori transformasional. Dalam materi dijelaskan bahwa pemimpin transformasional mampu memotivasi dan menginspirasi orang lain, serta memiliki moralitas yang tinggi. Tan Malaka bukan hanya memberi gagasan, tetapi juga menginspirasi perubahan cara berpikir masyarakat. Ia mendorong orang lain untuk melihat perjuangan dan kemerdekaan sebagai tujuan bersama. Jika dilihat dari gaya kepemimpinan, menurut saya sendiri, Tan Malaka paling dekat dengan gaya karismatik dan memiliki unsur demokratis. Dalam materi dijelaskan bahwa pemimpin karismatik mampu menarik perhatian dan mampu membangkitkan semangat orang lain. Tan Malaka memiliki pengaruh yang besar melalui cara berpikirnya dan perjuangannya. Selain itu, ada juga unsur demokratis karena gagasan-gagasannya tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk kepentingan rakyat dan bangsa. Kenapa saya memilih Tan Malaka? Karena beliau mengajarkan bahwa pemimpin yang besar tidak harus selalu memiliki jabatannya yang tinggi. Seorang pemimpin bisa hadir melalui gagasannya, keberaniannya, kecerdasannya, dan komitmen pada prinsip. Saya sangat mengagumi keberanian seorang Tan Malaka dalam menghadapi tantangan dan tetap teguh memperjuangkan keyakinannya. Selain itu, Tan Malaka juga memiliki kata-kata yang sangat terkenal, yaitu terbentur, 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 terbentuk. Menurut saya, kutipan ini berarti bahwa seseorang dibentuk oleh tantangan dan kesulitan yang ia hadapi. Seorang pemimpin tidak hanya langsung menjadi hebat, tetapi dibentuk oleh beberapa pengalaman, kegagalan, dan perjuangan. Kutipan ini sangat cocok dengan kehidupan Tan Malaka yang penuh rintangan, tetapi justru membentuk dirinya menjadi sosok yang kuat dan inspiratif. Dari kutipan tersebut, saya melihat bahwa Tan Malaka menunjukkan nilai kepemimpinan transformasional, karena ia tidak hanya berpikir untuk dirinya sendiri, tetapi juga menginspirasi banyak orang lain agar menjadi lebih kuat, lebih sadar, dan lebih berani. Sebagai penutup, saya menyimpulkan bahwa Tan Malaka adalah tokoh yang memiliki kepemimpinan kuat melalui kecerdasan, keberanian, visi, dan pengaruh pribadi. Jika dikaitkan dengan materi, ia menonjol pada expert power dan referent power, serta dapat dianalisis melalui teori trait, perilaku, situasional, dan terutama transformasional. Karena itu, menurut saya, Tan Malaka layak dijadikan tokoh inspiratif dalam kajian kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.